Bismillahirrahmanirrahim. Merasa asing sekali dunia buat orang-orang yang betul-betul mengikuti syariat. Betapa banyak orang yang sudah mulai merasakan terasingkan oleh dunia karena kebaikan yang dia ikuti. Tidak sedikit seorang laki-laki merasa asing dalam rumahnya sendiri ketika menegakkan syariat. Begitu pula seorang ibu atau mungkin seorang wanita dalam rumah tangganya pun merasa terasing sebagai madrasah untuk anak-anaknya ketika menegakkan syariat. Pun anak-anak yang mungkin sudah diberikan hidayah mulai mendalami syariat, asing di tengah baktinya kepada kedua orang tuanya. Karena memang Nabi mengatakan badal Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu memang syariatnya asing awalnya. Terbiasa orang beragama dengan membiasakan beragama. Kemudian pada waktunya nanti akan kembali asing, kata Nabi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang merasa asing. Merasa asing itu bukan orang yang mengasingkan diri, bukan ujlah. Jangan diterjemahkan kalau saya susah menegakkan syariat, kayaknya saya mendingan ikutin aturan yang ada. Bukan. Ya, nanti ada bab tersendiri dalam ilmu ushulul fiqh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau sudah bicara syariat, kita nggak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Makanya halawatul iman, manisnya iman itu kata Rasul, ketika kita bisa yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama dari segalanya. Yang kedua, belajar mencintai seseorang dan membencinya pun karena Allah. Yang ketiga, belajar membenci keburukan yang pernah diperbuat. Seperti bencinya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Gitulah. Ini jangan main-main. Udah terlalu lama kita berteori tapi nggak berani mempraktekkan gitu loh. Ini agama bukan sembunyi-sembunyi, agama transparan. Anda yang sudah merasa istiqomah di atas ittiba sunnah Rasulullah SAW, kalau punya uang, beli rumah di komplek, ya beli yang blok depan, jangan paling belakang. Ya kan kita membeda sama yang lain. Innalillah. Kalau kajian ya terang-terangan, mana masjid gedenya sekalian. Jangan yang di pojokan kampung sampai orang curiga ada apa ini gitu. Jangan. Agama ini syariat. Ya, selama memang kita ini mengikuti apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, prinsip kul rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah, beristiqomah. Bukan saya takut istri saya ngomel, Ustaz. Nah, kalau bicara istri ngomel mah dari zaman Nabi Nuh. Sampai berani kafir bininya Nabi lah, apalagi bininya situ kan gitu. Saya takut suami saya ngomel, Tat. Nanti dia marah, dia ceraiin saya lagi. Kalau saya menegakin syariat. Ibu, kalau bicara bini pegel sama laki mah dari zaman Fir'aun, bininya si Asia. Bukan, Ustaz, kalau saya negakin syariat nanti anak-anak saya durhaka. Anak Nabi yang durhaka banyak. Gak ada urusan. Selama memang kita di atas syariat. Ini kan susahnya orang-orang di akhir zaman ini mengetuk pintu surga karena kesyirikan. Suami takut istri, istri takut suami, orang tua takut ditahjir anak, anak takut ditahjir orang tua. Nah, kalau kita takut sama selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Ya, bukan saklek ya. Nanti ada metode. Cuma ini kan basicnya begitu. Ada bahasa nanti. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Ya, setiap ucapan ada tempatnya nanti. Ya, kita ada bahasa tersendiri. Yang penting basicnya dulu. Saya begini karena Allah. Saya begitu karena nyontoh Rasul.
Jadi jangan paksa saya untuk tidak bersyariat. Berani kugadaikan rasaku padamu karena Allah. Karena hijrah di zaman Rasul itu begitu salah satunya. Meninggalkan semua yang dicintai kalau menentang syariat. Ya nggak main-main tuh masalah hijrah zaman Rasul tuh. Jangan dibilang cuma ikut Nabi jalan ke Madinah, disambut sama Ansor, harta benda ditinggal. Orang Mekah nggak nerima muhajirin pindah ke Madinah kalau bawa harta. Boleh hijrah tinggalin harta. Oh, goyang orang saat itu. Sampai datang ke Rasul, gimana nih Rasul katanya? Tinggalin. Titipan Tuhan balikin ke Tuhan. Asalnya tajir mah di Madinah tajir juga, kan begitu. Utsman hijrah nggak jadi miskin di Madinah. Kenapa? Asal semua karena Allah. Ini yang belakangan ini nih yang kita nih karena memang urusan kita sama Allah kurang cakep. Betapa banyak orang yang beragama kepada Allah, Allah yang dia tidak kenal. Umur makin dekat lubang, tenang-tenang aja nggak hafal nama Allah. Ini kita waktu makin dekat ke lubang kubur, tenang-tenang aja kita belum hafal Asmaul Husna. Nyaman dengan ibadah ke Tuhan yang kita tidak kenal. Ya udah akhirnya goncang. La yaminan wala shimalan, wala muqaddam wala muakhir. Nggak kanan, nggak kiri, nggak depan, nggak belakang. Nggak nimbul, nggak tenggelam. Agama kita stuck, cuma nungguin mati doang, dan nggak ada yang menjamin Allah terima amal kita.